Berikutnya, pada kasus yang sama, penjelasan proses likuidasi bulan Januari 2000B, realisasi alternatif 2. Nilai buku aset lain 180 juta rupiah dengan nilai realisasi kas 80 juta rupiah, menimbulkan kerugian realisasi sebesar 100 juta rupiah dibebankan ke modal sekutu sesuai rasio laba rugi. Kerugian ini akan menyebabkan modal D menjadi bersaldo debit yang tidak seluruhnya dapat diimbangi atau diofset dengan saldo pinjaman persekutuan kepadanya atau utang D. D harus melakukan investasi tambahan untuk menutup saldo debit modalnya yang tidak terimbangi. Sebelum D melakukan investasi tambahan, dilakukan pembayaran kepada sekutu yang modalnya bersaldo kredit. Mari kita lihat laporan likuidasinya. Seperti biasa, kita buat laporan likuidasi mulai dari saldo akun sesaat sebelum dilikuidasi. Nilai buku aset lain 180 juta rupiah direalisasi dengan nilai realisasi 80 juta rupiah. Kerugian realisasi sebesar 1 juta rupiah dibebankan ke modal sekutu sesuai rasio laba rugi. Kita masukkan transaksi ini ke dalam laporan likuidasi. Realisasi dan pembagian kerugian, kas bertambah 80 juta rupiah, aset lain berkurang 180 juta rupiah, modal A berkurang 30 juta rupiah, modal B berkurang 30 juta rupiah, modal C berkurang 20 juta rupiah, modal D berkurang 20 juta rupiah. Saldo setelah pembagian kerugian dan realisasi tersebut, kas 90 juta rupiah, aset lain 0, utang usaha 75 juta rupiah, utang B 6 juta rupiah, utang D 5 juta rupiah, modal A 12 juta rupiah, modal B 1.500.000, modal C 500.000, dan modal D defisit 10 juta rupiah. Seluruh aset non-kas sudah direalisasi, selanjutnya sudah bisa melakukan tahap likuidasi dengan prioritas pembayaran utang kepada pihak luar selain sekutu. Kita masukkan pembayaran utang ini ke laporan likuidasi. Pembayaran kepada kreditur, kas berkurang 75 juta, utang usaha berkurang 75 juta. Saldo setelah pembayaran utang kepada pihak luar, kas 15 juta, aset lain 0, utang usaha 0, utang B sampai dengan modal D tidak mengalami perubahan. Sekutu yang saldo modalnya negatif diofset dengan saldo utangnya jika memungkinkan sampai saldo modalnya sama dengan 0. Mengimbangi saldo modal debit modal D, utang D berkurang 5 juta rupiah, modal D bertambah 5 juta rupiah. Saldo setelah offset debit modal D, kas 15 juta, aset lain 0, utang usaha 0, utang B 6 juta, utang D 0, modal A 12 juta, modal B 1.500.000, modal C 500.000, modal D defisit 5 juta rupiah. Pembayaran kepada sekutu, sementara ada sekutu saldo modal yang negatif sehingga kas tidak cukup membayar sekutu yang positif, dibuat skedul pembayaran kepada sekutu untuk pembayaran yang adil. Sini kita akan membuat skedul pembayaran sejumlah 15 juta rupiah. Hal ini dilakukan karena kas yang ada sebesar 15 juta rupiah tidak cukup untuk membayar seluruh sekutu yang masih mempunyai kepentingan positif, yaitu 6 juta ditambah 12 juta ditambah 1.500.000 ditambah 500.000 sama dengan 20 juta. Jadi total kepentingan yang harus dibayarkan 20 juta, kas yang ada 15 juta. Untuk pembayaran yang adil kepada seluruh sekutu yang masih mempunyai kepentingan positif, dibuat skedul pembayaran sejumlah 15 juta rupiah. Skedul pembayaran kepada sekutu 15 juta rupiah. Mulai dari saldo kepentingan diambil dari saldo kepentingan sekutu pada saat saldo kas yang ada dibagikan. Saldo utang kepada B 6 juta, saldo modal A 12 juta, B 1.500.000, C 500.000, D
defisit 5 juta rupiah. Total kepentingan masing-masing anggota: A 12 juta rupiah, B 7.500.000, C 500.000, dan D defisit 5 juta rupiah. Karena masih ada saldo kepentingan yang negatif atau defisit, maka dianggap kerugian dan ditanggung oleh sekutu lainnya sesuai rasio yang positif, yaitu A, B, dan C 3:3:2. Kemungkinan rugi dari D dilimpahkan kepada A, B, dan C. Kemungkinan ruginya adalah 5 juta rupiah, dibebankan kepada A 1.875.000, kepada B 1.875.000, kepada C 1.250.000. Kepentingan D bertambah 5 juta rupiah. Saldo setelah pelimpahan kerugian D kepada A, B, dan C: kepentingan A 10.125.000, kepentingan B 5.625.000, kepentingan C 750.000 negatif, sedangkan kepentingan D 0. Karena masih ada saldo kepentingan yang negatif atau defisit, maka dianggap kerugian dan ditanggung oleh sekutu lainnya sesuai rasio yang positif, yaitu yang dalam hal ini yang positif A dan B, yaitu 3:3. Kemungkinan rugi dari C dilimpahkan kepada A dan B. Jumlah kemungkinan ruginya adalah 750.000, dibebankan kepada A 375.000, kepada B 375.000, kepentingan C bertambah 750.000. Saldo setelah pelimpahan rugi dari C kepada A dan B: kepentingan A 9.750.000, kepentingan B 5.250.000, kepentingan C 0, kepentingan D 0. Karena saldo kepentingan sudah positif atau sama dengan 0, maka kas sudah dapat dibayarkan sejumlah saldo kepentingan positif dengan tetap prioritas pembayaran atas saldo utang terlebih dahulu, baru kemudian atas saldo modal. Jumlah yang dapat dibayarkan 9.750.000 kepada A, kepada B 5.250.000, dan kepada C dan D 0. Rincian dari jumlah yang dapat dibayarkan tersebut: pembayaran utang sekutu kepada B 5.250.000, pembayaran modal A 9.750.000. Selanjutnya, rincian pembayaran ini kita masukkan di dalam pembagian pembayaran 15 juta pada laporan likuidasi. Pembayaran kepada sekutu sejumlah kas yang ada sesuai skedul pembayaran kepada sekutu yang telah dibuat. Pembayaran kepada sekutu sesuai skedul 1, pembayaran 15 juta, kas berkurang 15 juta. Utang B berkurang 5.250.000, modal A berkurang 9.750.000. Saldo setelah pembayaran kepada sekutu sesuai skedul 1 sebesar 15 juta, kas 0, aset lain 0, utang usaha 0, utang B 750.000, utang D 0, modal A 2.250.000, modal B 1.500.000, modal C 500.000, dan modal D defisit 5 juta rupiah. Sekutu yang saldo modalnya negatif dan secara pribadi solvable melakukan investasi tambahan ke persekutuan untuk menutup saldo modalnya yang negatif. Hal ini D. Investasi tambahan oleh D: kas bertambah 5 juta rupiah, modal D bertambah 5 juta rupiah. Saldo setelah investasi tambahan oleh D: kas 5 juta rupiah, aset lain 0, utang usaha 0, utang B 750.000, utang D 0, modal A 2.250.000, modal B 1.500.000, modal C 500.000, modal D sama dengan 0. Saldo kepentingan sudah positif semua dan 0, maka kas yang ada sudah dapat dibayarkan kepada seluruh sekutu yang masih punya saldo positif. Dengan prioritas pembayaran saldo utang sekutu baru saldo modalnya. Pembayaran kepada sekutu: kas berkurang 5 juta rupiah, utang B berkurang 750.000, modal A berkurang 2.250.000, modal B berkurang 1.500.000, modal C berkurang 500.000, dan modal D 0. Saldo setelah pembayaran kepada sekutu: kas 0, aset lain 0, utang usaha 0, utang B 0,
Hutang D 0, modal A 0, modal B 0, modal C 0, dan modal D 0. Karena semua saldo sudah 0, maka likuidasi sudah selesai.